Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Adapun submateri yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, bangun datar, yang kedua yaitu kesebangunan, yang ketiga yaitu kongruensi segitiga. Coba adik-adik perhatikan bangun datar di bawah ini. Dan apa saja jenis bangun datar yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, betul sekali. Nah, gambar tersebut terdapat bangun datar yaitu persegi, belah ketupat, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, adik-adik tahu apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan sebuah bidang tertentu yang tidak memiliki ukuran, ketebalan, dan hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Atau suatu plan geometri yang terbentuk melalui titik-titik atau garis hingga membangun dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Berikut macam-macam dan ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi yang berhadapan sama. Ciri-ciri persegi antara lain sebagai berikut. A. Sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. B. Diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. C. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Nah, berikut gambar dari persegi panjang. Yang kedua yaitu persegi. Persegi adalah suatu segi empat yang panjang keempat sisinya sama. Ciri-ciri persegi antara lain sebagai berikut. A. Sisi-sisinya sama panjang, diagonal-diagonalnya sama panjang, keduanya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. B. Diagonal-diagonalnya membagi kedua sudut yang berhadapan menjadi dua sama besar. C. Sudut-sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Yang ketiga, ciri-ciri bangun datar segitiga, memiliki tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut, memiliki tiga sisi dan tiga sudut, dan semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Contoh gambar di bawah ini. Kemudian, yang keempat, ciri-ciri trapesium, memiliki sepasang sisi yang sejajar dan panjang sisinya tidak selalu berukuran sama. Berikut gambar trapesium. Kemudian yang kelima, ciri-ciri layang-layang. Memiliki sepasang sisi yang berdekatan sama, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus, dan salah satu panjang membagi dua sama panjang, dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Berikut contoh gambar layang-layang. Yang keenam, jajar genjang. Jajar genjang mempunyai ciri-ciri. A. Mempunyai dua panjang sisi berhadapan yang setiap panjangnya sejajar dan sama panjang. B. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. C. Diagonal-diagonalnya berpotongan saling membagi dua sama panjang. Yang ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Sisi-sisinya sama panjang. B. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus membagi dua sama panjang.
C diagonal-diagonalnya membagi 2 berhadapan, 2 sama besar, D sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang terakhir yaitu lingkaran. Nah, memiliki ciri-ciri yaitu jarak tepi garis ke tepi pusat disebut jari-jari atau dilambangkan dengan R, dan memiliki simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Yang kedua, kesebangunan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dengan kata lain, dalam hubungan kesebangunan ini ukuran dua buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Kesebangunan dua bangun dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, adik-adik coba perhatikan contoh gambar di bawah ini. Nah, kedua bangun di atas yaitu A, B, C, D, dan K, L, M, N adalah dua bangun yang sebangun karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama perbandingan sisi yang sama besar bersesuaian sama besar, di mana pasangan sisi AD dan KN sama dengan AD per KN sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Pasangan sisi AB dan KL sama dengan AB per KL sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian pasangan sisi CD dan MN sama dengan BC per LM sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian pasangan sisi BC dan LM sama dengan CD per MN sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu besar sudut yang bersesuaian sama, yaitu sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, dan sudut D sama dengan sudut N. Yang ketiga, kongruensi segitiga. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar. Dikatakan kongruen maka dua buah bangun datar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berikut dua segitiga kongruen. A. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Amati gambar satu di samping. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR. Ukurlah besar sudut-sudut dari kedua segitiga tersebut. Dari hasil pengukuran tersebut akan diperoleh hubungan A sama dengan P, B sama dengan Q, dan C sama dengan R. Dengan demikian, ABC dan PQR memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, ABC kongruen dengan PQR. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya tayangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.